Last night, some of them returned home. Not home yet, but Mantan Perdana Menteri Israel kembali menyerukan pemecatan untuk Perdana Menteri Israel sekarang yakni Benjamin Netanyahu. Setelah Yair Lapid, kini giliran Ehud Barak yang menyerukan pemecatan tersebut. Menurut Barak, Netanyahu tidak layak untuk memimpin Israel. Dikutip dari Tribun News, pernyataan Barak ini disampaikan dalam sebuah artikel yang diterbitkan di media Israel Haaretz. Dalam pernyataannya, Ehud Barak juga mengatakan bahwa Netanyahu tidak dapat mengatasi kompleksitas situasi di Israel saat ini. Ia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Jenderal Militer itu pun menegaskan bahwa Netanyahu harus mundur sebelum konsekuensi dari kelemahannya semakin menjadi-jadi. Barak menyerukan pembentukan pemerintah Persatuan Nasional tanpa Netanyahu dan kelompok ekstrem kanan. Sebelumnya, Barak juga pernah menyerukan pemecatan untuk Netanyahu. Dalam sebuah wawancara bersama France 24 pada pertengahan November 2023 lalu, Barak mengatakan Netanyahu tak memiliki kepercayaan dari rakyat maupun tentara Israel. Diberitakan sebelumnya, Yair Lapid, mantan PM Israel lainnya juga mendesak pemecatan Netanyahu pada pertengahan November 2023. Lapid bahkan menyebut jika pemerintahan Netanyahu saat ini tidak berfungsi. Yair Lapid menyebut bahwa Benjamin Netanyahu kini telah kehilangan kepercayaan publik setelah Israel kecolongan atas gempuran Hamas pada 7 Oktober lalu. Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang paling aktif untuk membantu Israel dalam perang melawan Hamas sejak 7 Oktober. Namun kini Washington mengabarkan bahwa Pentagon sudah tidak mempunyai dana tersisa untuk pembangunan di Timur Tengah. Dikutip dari Al-Mayadin, Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengirimkan kelompok penyerang kapal induk tambahan, pertahanan udara, jet tempur, dan ratusan tentara ke Timur Tengah untuk membantu Israel. Namun menurut Politico, kantor berita Amerika Serikat menyebut masalah utama dalam kerangka ini adalah disfungsi Kongres, di mana hal itu menandakan Pentagon tak mampu mendanai pembangunan tersebut. Hingga Selasa 28 November sore, Departemen Pertahanan menyatakan pihaknya masih berupaya mengeluarkan perkiraan seluruh biaya dukungan Amerika Serikat untuk perang Israel di Gaza. Departemen Pertahanan kini semakin tegang karena Amerika Serikat mendanai dua perang sekaligus, yakni untuk Ukraina dan Israel. Padahal setiap tahun para pejabat Pentagon memperingatkan tentang dampak langkah-langkah anggaran sementara terhadap kesiapan militer. Diketahui sejak pecah konflik pada 7 Oktober, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang membantu Israel, di mana Washington telah mengirimkan kapal induk ke Laut Mediterania sebagai dukungan pertamanya. Kapal perang itu sempat menghalau serangan yang dilancarkan oleh Houthi, pasukan dari Yaman. Selain kapal perang, Amerika Serikat juga menerjunkan ratusan tentara ke Timur Tengah. Seorang prajurit Israel baru-baru ini mengakui bahwa pasukannya menembaki warga sipil Israel sendiri saat penyerangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Hal itu dilakukan pasukan pertahanan Israel atau IDF di bawah protokol Hannibal, di mana IDF membantai warga sendiri agar tidak ada warga sipil yang disandra oleh Hamas. Dikutip dari Serambi News, hal itu diungkapkan oleh seorang Letnan 2 dari unit tank Israel bernama Michal saat wawancara di TV Channel 12 News Israel. Michal berbicara terkait pengalamannya mengejar milisi Palestina dalam operasi 7 Oktober lalu. Diakuinya, kala itu ada seorang prajurit yang datang kepadanya dan mengatakan bahwa Hamas telah memasuki wilayah Israel. Para prajurit pun langsung masuk ke kompleks dan menaiki tank-tank mereka dan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh prajurit lain. Komando prajurit itu pun meminta menembaki lokasi Hamas di mana Hamas berada, yakni di sebuah permukiman. Mengetahui itu, Michal pun terkejut karena diminta menembaki wilayah yang terdapat warga sipil di dalamnya. Michal pun memutuskan untuk tidak menembak dengan peluru tank namun menggunakan senapan mesin. Sementara itu, pilot militer Israel mengatakan militer menjalankan protokol Hannibal selama serangan mendadak oleh Hamas pada 7 Oktober. Letnan Kolonel Nov Erez mengatakan protokol kontroversial itu digunakan tentara Israel untuk mencegah warganya diculik oleh musuh. Sebab protokol ini membenarkan cara apapun untuk mencegah penculikan, bahkan dengan menembaki atau melukai rekan yang diculik. Erez mengatakan pada hari itu tidak diketahui apakah pesawat tempur dan drone Israel mengenai sandera ketika menembak.
Pasukan Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan menyerang ke wilayah Gaza Utara. Namun serangan itu justru membuat sekelompok pasukan pertahanan Israel atau IDF lumpuh hanya dalam waktu 1 jam. Dikutip dari TASS, saat tentara IDF hendak melakukan penyerangan di Gaza Utara, terdapat 3 alat peledak yang diledakkan. Adapun bom-bom tersebut berada di dekat pasukan Israel di Gaza Utara. Bom itu pun diletakkan di 2 lokasi berbeda untuk mencegah pelanggaran jeda operasional atau gencatan senjata. Selain itu, di sebuah lokasi lain, Hamas juga melepaskan tembakan ke arah pasukan Israel guna membalas serangan dari Zionis. Akibat insiden tersebut menyebabkan sejumlah tentara IDF terluka. Diketahui bahwa gencatan senjata antara Hamas dan Israel berlangsung selama 6 hari dan akan berakhir pada Kamis 30 November esok. Namun menurut media Israel, perjanjian tersebut dapat diperpanjang 1 atau 2 hari lagi. Sementara itu, Hamas mengusulkan kepada para mediator untuk memperpanjang gencatan senjata selama 4 hari. Kini para pejabat dari Qatar, Mesir, Israel, dan Amerika Serikat atau AS sedang berkumpul di Doha. Pertemuan itu membahas gencatan senjata di Gaza yang kemungkinan akan kembali diperpanjang lagi. Media Israel mengungkapkan fakta mengejutkan saat gencatan senjata memasuki hari kelima. Diungkapkan bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF menembaki rekannya sendiri selama perang di Gaza. Imbas serangan itu menyebabkan 8 tentara tewas dalam seminggu berperang. Dikutip dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh saluran 12 televisi rezim Zionis pada hari Selasa 28 November. Media itu menuturkan bahwa tentara Israel telah membantai sesama pasukan mereka sendiri. Selain 8 pasukan yang tewas, insiden itu melukai puluhan orang lainnya. Tak dijelaskan alasan yang membuat pasukan Israel melakukan hal demikian. Namun diketahui hal itu dikarenakan kurangnya koordinasi antar pasukan di divisi yang berbeda. Insiden itu biasa disebut dengan friendly fire. Militer Israel mengakui bahwa sejak awal serangan darat di jalur Gaza, ada beberapa kasus saat tentara terbunuh karena friendly fire. Menurut media Israel, militer IDF mengatakan sebagian besar insiden friendly fire ini terjadi selama operasi gabungan, yakni antara pasukan lapis baja dan infanteri dalam pertempuran. Pasukan Israel menyerang kota Jenin yang ada di tepi barat. Atas serangan itu, tentara Israel justru dikeroyok dari berbagai arah oleh militan Palestina, di mana mereka menargetkan penghancuran untuk kendaraan militer Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Jenin menghadapi pasukan Israel di kamp Jenin dan sekitarnya. Pasukan itu pun menargetkan kendaraan milik Zionis. Menyusul operasi penyerbuan dan tanggapan dari pejuang perlawanan, militer Israel menyatakan Jenin sebagai daerah yang tertutup secara militer. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam dan pasukan perlawanan di Jenin menyatakan konfrontasi mereka dengan pasukan Israel. Mereka terlibat dalam konfrontasi bersenjata dengan pasukan Zionis dengan menghujani mereka menggunakan peluru dan alat peledak. Sementara itu, Brigade Martir Al-Aqsa menegaskan bahwa pejuang perlawanannya akan terus menargetkan pasukan Israel yang menyerbu Jenin. Mereka akan terus menggempur Zionis hingga pengepungan berhasil dipatahkan. Brigade juga menyatakan bahwa perjuangannya telah menargetkan gerbang pemukiman Yitzhar di selatan Nablus dengan tembakan keras. Pejuang perlawanan juga menghalangi kemajuan pasukan pendudukan menuju sekira rumah sakit pemerintah Jenin. Selain itu, militer Palestina juga menargetkan kendaraan pendudukan di kamp Jenin dengan alat yang memiliki daya ledak tinggi. Terdapat banyak tentara Israel yang tewas karena serangan Hamas sejak 7 Oktober. Militer Palestina itu disebut telah menyandra 3 jenazah dari pasukan pertahanan Israel atau IDF yang tewas. Adapun ketiga tentara itu memiliki usia yang masih belia. Inilah tambang dari ketiga prajurit IDF yang tewas dan dibawa oleh Hamas menjadi tawanan di Gaza. Ketiga prajurit itu bernama Tomer Yakov Ahimaas 20 tahun asal Lehavim, Kirill Brodsky 19 tahun berasal dari Ramat Gan, dan Shaked Dahan 19 tahun berasal dari Afula. Tomer Yakov Ahimaas merupakan seorang sersan staf yang bertugas menjadi pemberi sinyal untuk komandan brigade dari Lehavim. Kemudian Kirill Brodsky merupakan
merupakan anggota tim komandan brigade dari Ramat Gan. Sementara Syakir Dahan berasal dari Batalion 77 Brigade Lapis Baja ke-7 dari Afula. Pemakaman Ahimas dan Brodsky secara simbolis dijadwalkan berlangsung pada Rabu 29 November, meski jasad mereka masih ditawan Hamas. Otoritas kota Lehavim pun berduka atas kematian Ahimas dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarganya. Selain itu, Eli Barada, wali kota Migdal Haimek, juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Dahan. Diketahui dalam serangan Hamas pada 7 Oktober terdapat lebih dari 1.400 orang Israel tewas dan 240 disandera. Ketiga tentara tersebut diyakini telah diculik dan diklasifikasikan demikian oleh IDF. Hamas disebut memiliki kota tiruan Israel yang digunakan untuk berlatih melawan Zionis di wilayahnya. Militan Palestina itu disebut telah berlatih di kota tiruan itu selama 3 tahun terakhir. Kini Hamas sudah berhenti latihan di wilayah tersebut dan menyebut telah membunuh semua orang yang ada di kibbutz. Dikutip dari The Times of Israel, berbagai laporan dalam beberapa hari terakhir mengungkapkan bahwa Israel menyadari bahwa Hamas telah membangun kota tiruan tersebut untuk berlatih melakukan serangan besar pada 7 Oktober lalu. Namun Zionis mengklaim Hamas telah mengakhiri latihan besar-besaran tersebut. Meski begitu, sebagian besar intelijen Israel tidak menghiraukan hal itu dan menganggapnya sebagai fantasi. Namun dalam sebuah investigasi dijelaskan bahwa Hamas telah berlatih untuk misi tersebut selama hampir 3 tahun. Militan Palestina itu juga telah menerbitkan banyak gambar dan video eksplisit di media sosial. Video-video tersebut menunjukkan Hamas melakukan pelatihan di komunitas-komunitas tiruan Israel. Mereka menerobos dari ruangan ke ruangan hingga menembus gerbang yang dicat kuning seperti yang ada di kibbutz Zim perbatasan. Bahkan disebutkan jika satu di antara tempat latihan Hamas itu berjarak kurang dari 1 mil dari perbatasan dengan Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali mengecam Israel atas serangan brutal Zionis ke Gaza. Selesai menyebut Israel sebagai teroris, kini ia melabeli Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai tukang jagal Gaza. Hal itu diungkapkan oleh Erdogan dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional pada Rabu 29 November. Selain penjagal Gaza, Erdogan juga menuduh Netanyahu menyebarkan antisemitisme di seluruh dunia. Dalam pidatonya itu pula, Erdogan menganggap keberadaan Netanyahu berbahaya tak hanya bagi Palestina, tetapi juga bagi orang Yahudi di seluruh dunia. Selain itu, ia juga mengancam Netanyahu bahwa dirinya akan merusak hubungan bilateral Israel dan Turki yang baru pulih beberapa tahun terakhir. Diketahui bahwa Ankara dan Tel Aviv baru saja menunjuk kembali duta besar mereka setelah hubungan keduanya sempat retak selama 1 dekade terakhir. Keduanya tengah menjejaki pengembangan hubungan dagang yang lebih erat. Selain itu, ada proyek energi baru yang dapat membantu membangun kepercayaan di antara kedua negara untuk jangka panjang. Namun, agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu membuat Turki kembali menarik putusannya di Tel Aviv sebagai protes terhadap langkah brutal Netanyahu di Gaza. Hamas dilaporkan membebaskan 2 sandera berkewarganegaraan Rusia pada Rabu 29 November. Hal itu dilakukan Hamas sebagai bentuk penghargaan atas sikap yang diambil oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari The Times of Israel, hal itu diungkapkan oleh Moussa Abu Marzouq, seorang pejabat dari sayap politik Hamas. Namun tak dijelaskan apakah kedua sandera tersebut juga memiliki kewarganegaraan Israel. Kerabat sandera Israel Rusia yang ditawan oleh Hamas di Gaza sempat pergi ke Moskow pada minggu ini. Hal itu untuk mencari bantuan Kremlin agar anggota keluarga mereka dibebaskan oleh Hamas. Moskow pun membantu pembebasan Roni Krivoy pada hari Minggu. Krivoy dibebaskan dalam perjanjian terpisah dari perjanjian pembebasan sandera. Hal itu diduga sebagai bantuan Hamas kepada Moskow. Pembebasan 2 warga negara Rusia tersebut merupakan tambahan dari 10 warga Israel yang dibebaskan pada hari Rabu. Diketahui sejak pecahnya perang 7 Oktober lalu, Vladimir Putin menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Negara itu mendorong agar Palestina dan Israel segera melakukan gencatan senjata. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut Moskow hanya ingin Palestina hidup damai berdampingan dengan Israel.
Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak secara terang-terangan menyebut bahwa Hamas masih jauh dari kehancuran dan tetap mempertahankan kemampuannya. Ia justru menyebut tujuan perang Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah gagal. Dikutip dari Middle East Monitor, hal itu diungkapkan oleh sebuah artikel yang diterbitkan di surat kabar Haaretz kemarin. Ehud Barak mengakui meski Gaza telah dibombardir selama 50 hari, Hamas masih kokoh. Dalam kesempatan itu pula, Barak memperingatkan bahwa dukungan internasional terhadap perang Israel akan segera habis. Sementara ketegangan meningkat secara tertutup termasuk dengan Amerika Serikat dan bahkan mungkin menjadi lebih buruk. Ia menjelaskan bahwa kompleksitas ini merupakan tanggung jawab Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengatasinya. Namun Netanyahu telah gagal dalam misi ini sehingga menurutnya Perdana Menteri Israel tidak layak untuk memimpin. Ia juga mendesak agar Netanyahu dipecat dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel. Barak menuduh Netanyahu mengabaikan fakta bahwa hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dengan Gedung Putih sangat penting bagi Israel untuk mencapai tujuannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.